Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Bunga Hidayati, NIM 3193121017, kelas B reguler 2019, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Adapun yang akan kita bahas pada video kali ini dengan judul Membangun Karakteristik Wirausaha. Pembahasan pertama yaitu karakteristik wirausaha. Seperti yang ada di layar, ada 10 karakteristik wirausaha. Yang pertama, motif berprestasi tinggi. 2. Selalu perspektif. 3. Memiliki kreativitas tinggi. 4. Memiliki perilaku inovatif tinggi. 5. Selalu komitmen dalam pekerjaan. 6. Mandiri atau tidak ketergantungan. 7. Berani menghadapi risiko. 8. Selalu mencari peluang. 9. Memiliki jiwa kepemimpinan. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan manajerial. Selanjutnya ada sikap dan perilaku wirausahawan sukses. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang wirausahawan sukses. Apa saja itu? Yang pertama, seorang wirausahawan tidak ragu mengambil langkah awal. Hal ini mengandung arti wirausahawan tidak ragu lagi untuk membuka usahanya. Yang kedua, ada tidak meratapi kegagalan. Yang perlu kita ketahui, kegagalan itu merupakan hal yang wajar dalam segala hal. Hal ini juga tidak terkecuali dalam membuka usaha. Namun, kegagalan tersebut jangan kita ratapi, melainkan menjadi semangat kita untuk lebih sukses lagi. Nah, yang ketiga, ada memahami produk dan sasarannya. Seorang wirausahawan harus tahu dulu produk apa yang ingin dipasarkan dan bagaimana sasarannya. 4. Pandai memanfaatkan tren dan fasilitas terkini. Dengan sedang trennya barang-barang yang kita jual, maka akhirnya nanti berdampak pada pendapatan yang akan kita dapatkan, karena sedang banyak-banyaknya orang mencari barang tersebut. 5. Tidak ragu menjalin hubungan dan berinteraksi. Dalam membuka usaha, menjalin hubungan dan berinteraksi dengan orang lain ataupun dengan pedagang lainnya itu sangat penting. Hal ini akan berpengaruh kepada relasi kita dalam membuka usaha. 6. Selalu belajar dan mencari celah pemasaran. Seorang wirausahawan yang sukses itu selalu belajar serta mencari celah pemasarannya, di mana dengan kita sering mencari celah pemasaran, kita akan tahu di mana titik kekurangan kita dan selalu belajar untuk memperbaikinya. Yang ketujuh, bersikap baik dan komunitas. Pembahasan selanjutnya yaitu proses membangun karakter wirausaha. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, wirausahawan yang baik itu harus pandai menghargai produk orang lain. Hal ini, seorang wirausahawan tidak boleh untuk menghina, mencela produk yang dijual orang lain, ataupun menjelekkan produk orang lain. Yang selanjutnya yaitu, wirausahawan yang baik itu harus pandai ataupun harus memiliki sifat yang menyenangi kritik, ataupun kita bilang tidak boleh anti kritik. Kritik-kritik yang didapat dijadikan cambukan ke depannya untuk meningkatkan usaha kita. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bicara sesuai ahli. Di sini seorang wirausahawan yang baik ini haruslah memiliki karakter bicara sesuai ahli. Jangan kita membicarakan yang bukan ahli kita, yang bukan kepandaian kita. Nah, yang selanjutnya itu harus ada fokus dan konsisten. Karakter wirausahawan yang hebat itu harus fokus untuk mencapai tujuannya, konsisten untuk melakukan hal-hal untuk meningkatkan usahanya. Nah, selanjutnya di sini saya ada cerita motivasi wirausahawan sukses loh teman-teman. Pengusaha sukses yang satu ini dulunya adalah seorang tukang sapu bernama Bapak Tri Sumono, seorang pria kelahiran Gunung Kidul 7 Mei 1973, dan ia hanyalah seorang lulusan SMA tanpa keahlian. Pada tahun 1993, ia nekat merantau ke kota Jakarta. Meskipun hanya berbekal tas berisi kaos dan ijazah SMA, sesampai di Jakarta, Bapak Tri Sumono mulai mencari pekerjaan apa saja tanpa memilih-milih. Hal ini ia lakukan untuk bertahan hidup. Pekerjaan pertama yang ia dapat adalah menjadi buruh bangunan di Ciledug, Jakarta Selatan.
Selang beberapa bulan, ia akhirnya dapat tawaran untuk jadi tukang sapu di sebuah kantor di Palmerah, Jakarta Barat. Tawaran untuk jadi tukang sapu langsung diambilnya tanpa pikir panjang. Dari office boy, ia kembali mendapat tawaran menjadi tenaga pemasar hingga karirnya menanjak sampai menjadi penanggung jawab gudang. Selama bekerja di kantor, Bapak Tri Sumono juga coba-coba mencari penghasilan tambahan. Pada saat libur kantor atau setiap hari Sabtu dan Minggu, ia berjualan pernak-pernik aksesoris seperti jepit rambut, kalung, dan lain-lain di Stadion Gelora Bung Karno. Usahanya ini ia lakoni selama 4 tahun dengan modal hanya Rp10.000. Dari pengalaman jualan ini, kemudian ia berpikir bahwa usaha sendiri ternyata lebih menjanjikan daripada jadi karyawan dengan gaji pas-pasan. Pada tahun 1997, ia nekat mundur dari pekerjaan kantor dan menekuni jualan aksesorisnya hingga memiliki kios di Mall Geraha Cijantung. Tahun 1999, ia membeli rumah di perumahan Pondok Ungu, Bekasi Utara, hasil dari penjualan kios di Mall Geraha Cijantung karena ditawar orang dengan harga mahal. Di tempat baru inilah perjalanan bisnis Bapak Tri dimulai. Saat itu, ia langsung membuka toko sembako. Kemudian, pada tahun 2006, Bapak Tri mulai tertarik dengan bisnis pembuatan sari kelapa. Dari beberapa kabar yang diperolehnya, diketahui bahwa untuk membuat sari kelapa adalah proses dari fermentasi air kelapa murni dengan bantuan bakteri Acetobacter psyllium. Tapi Bapak Tri tidak patah semangat. Ia terus belajar bagaimana untuk menghasilkan sari kelapa yang baik dan berkualitas standar yang ditetapkan perusahaan. Setelah produk sari kelapanya lumayan memuaskan, ia langsung memproduksi 10.000 nampan dan bisa lolos ke perusahaan. Produksi pertamanya ini senilai 70 juta. Sekarang terbalik, beberapa perusahaan antri mengambil olahan dari kelapanya Pak Tri. Nah, sejak saat itulah perjalanan bisnis Bapak Tri Sumono terus maju dan berkembang. Melalui perusahaannya CV3 Jaya, Bapak Tri Sumono mengolah banyak cabang usaha, antara lain produksi kopi jahe saset merek Hot Tree, toko sembako, peternakan burung, serta pertanian padi dan jahe dan bisnis lainnya. Nah teman-teman, kita masuk kepada kesimpulan. Kewirausahaan ialah suatu kemampuan kreatif serta inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dijadikan dasar kiat dalam usaha atau perbaikan hidup. Hakikat dasar dari kewirausahaan ialah kreativitas dan keinovasian. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.